iki ya Kang anu lahan sing Ya, iki sing tas mari gawe iku dina Setu iki. Lagi mari. Fokusnya tetep grame, tapi kok diselai lele, digencetel lele barang. Minian. Nah, iki terpale iki 5,5 musuh 9. Loro iki regane 940. Nah, iki tak tandangi dhewe. Masalah ya wong kena ditandangi dhewe nyapa ora ditandangi dhewe. Nah, iki sakmene iki iso 10 juta. Kang Alfie Titet atau biasa kita panggil dengan Kang Dalvo gitu. Iya. Itu nama Teko kampung, enek arti tersendiri loh. Iya. gona rumahku itu kan wong mari maghrib itu kan nggak wani liwat. Dominan itu nggak berani liwat. Akhirnya yo ngarep lapangan di kuburan, jadi Dalbo itu kan anaknya genderuwo. Nah, kemudian ini aku mesti omong emak itu dapet banyak nih. Akhirnya mana jadi Terus itu panggung. mana nanti kalau kampus ini mau ke saya. Kalau aku dulu itu pengalamanku ketika aku ke kampus, aku anak kampung, aku setelah pulang dari kampus balik apa mesti ini kayak seperti dulu aku belum kuliah, jadi kayak gitu. Jadi kayak yang sawah aku dulu itu gengsi apa nggak ada gengsi, mau nyatanya aku kudu bapak kebon gitu, ngondal yang sawah bapak kebon. Kita nikmati, harus bisa menikmati lah. Cita-cita itu wajib lah, cita-cita itu harus, karena itu menjaga semangat. Tapi nyatanya cita-cita sundul langit, lek nyatane kudu babat tebon, ya babat tebon dhisik, gak apa-apa. Aku yakin kok 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun akan terjadi cita-cita kita itu, pasti. Karena apa? Model wis punya blueprint gitu, angan-angan ke sana. Dan wis dimulai sejak hari ini. Iya, ternyata wis ditanam sejak hari ini. Nah, kamu suka nggak suka itu bukan anaknya wong parlente, maksudnya wong excellent ya. Modal itu ya punya. Modal saeneke kan. Tadi yo apa sing ngene sekitar ya dhewe, biar dari duit kita maksimalkan. Nah, itu berarti lek sakmono cita-citaku. Wah, aku tak nyicil iki dhisik. Nyicil iki dhisik. Terlalu gengsi ya kalau terjun yang bisa. Bisa cuma kayak gitu. Soalnya kan apa ya rumongso ke intelektual iki dhuwur akhirnya apa terjun yang bisa. Contoh melu ning organisasi desa, kamu sak melu ning desa. Ora kabutan kok gelar sing gelar. Lah intelektualnya ndak dur banget aja nih. Repot bae. Alek ngomong intelektual ya. Arek kampus, karo wong petani itu ilmune kalah. Iya. Masalah apa? Pengalaman urusan itu. Itu teori. Arek kampus itu teori, karo gaya. Nah, iki. Bener. Lah teori kan kena di copy paste. Nah, pengalaman sing ra kena bisa. Masalah apa? Urusannya karo rezeki, Bos. Rezeki urusannya karo pribadi masing-masing. Usahane oleh podo, rezeki wong karuan. Penting kita secara pribadi memang butuh memandang potensi ya. Pertama sekitar kita. Harus sekecil apapun. Ingat, aku dulu waktu aku juga pernah ke Sulinan di tadi Tenggula ya. Jadi tungkelak golek gabah, nguyang ke Ngawi, Nyangdi gitu ya. Itu enak pada waktu itu belum ada HP, belum rame. Jadi harga itu enggak sedemikian rupa, boleh siswa itu jadi lumayan lah. Ya walaupun jatuh bangun pasti ada. Tapi yang jelas, lek kepengin koyo gede buat kita ya, besar buat kita itu tidak selalu di tempat yang rapi, itu harus diingat. Tidak selalu di tempat yang rapi, katakanlah berdasi, berjas, sepatu nice, tidak selalu. Biasanya yang gue di duit itu di tempat-tempat yang umum, kotor, gatel. Aku boleh gabah kan gatel, gitu loh. Aku pernah 1 bulan itu 2 minggu, 20 hari itu dapat untung itu 30 juta boleh gabah. Nah, itu juga pernah kalah 28 juta juga pernah. Nah, itu ya pinter-pinter ada ini ya saktinya lah ini. Nah,
itu tak terjang aku lek gak tekne titel gelar sarjana gak nyambung iki kok karo ngadepi kebutuhan hidup ataupun ngono ya oke nggak sinkron. Tidak sesuai karo sinetron. gak sesuai apa sih ekspektasi dhewe harapannya oleh dhewe nah daripada aku gimana ya udah oh Pak kan bapakku kan tukang golek gabah ya belajar karo Pak Sisan jadi kayak gitu. Jadi pengalaman-pengalaman itu akhirnya oh ternyata cari uang besar itu cari besar dalam artian ya kutip ya ukurannya uang kan Beda-beda porsinya ya. Itu tidak selalu pakai modal yang besar. Contoh aku kolaan gabah saat itu 8 ton itu katakanlah cara untuk badi paling akeh 2 juta. Kemarin itu aku main lele, bibitan lele gitu ya. Ternyata lele untuk dapat untung 2 juta itu nggak harus modal 40 juta. Kan kalau gabah 8 ton itu kisaran modalnya yang dibutuhkan 35 juta sampai 40 juta. Nah, itu kan kalau untung 2 juta berapa persen itu Mean? Iya. Itu kan kisaran kalau katakanlah 40 5% kan? 5%an Ini namanya margin profit itu ya. iya. Terus lele, dengan lele modal 1.800.000 itu duit 1 juta nggak salah kan? 1 juta. Dan banyaklah kelebihannya. Ada kita nggak jauh-jauh dari rumah di sekitar rumah kita. Kolek-kolek gabah itu kan berangkat jam 9 pagi, jam 8 gua pulang itu jam 12, jam 1 malam. Jadi untuk saat ini itu sudah tidak apa jenis lele tetap nantinya, tapi untuk saat ini masih fokus ke Gramet, belajar Gramet untuk saat ini. Kenapa Gramet? Saya butuh waktu luang yang banyak. Nah, kalau lele itu kan apa itu waktunya itu full. Maksudnya Tersita. iya banyak. Tetap pekannya itu akeh. Tantangan saya. Soalnya tetap nyotiri gitu. Nyotiri itu juga. Terus setelah ketemu ada teman-teman, gimana Gramet gitu? Ya sudah mas, ya sudah Gramet lah. Saya fokusnya Gramet. Kalau lele itu untuk mulai setelah nyetel itu, setelah penjodohan itu mulai keluar itu kurang lebih ya 50 hari itu baru bisa ketemu ini siap keluar Sing disortir sing siap. yang siap jual. Saya modal pertama itu 4 kolam terus tambah 5 akhirnya jadi 7 terus kemarin nyetel gagal terus ketemu temen pindah Gramet itu sekarang belajar Gramet. Tapi lek anu kan, apa jenis diameter kolam di pelajaran minian lele itu kira-kira diameter berapa? Kalau Yang proporsional lah. sing enak itu ya 2x4 atau 2x5 minimal itu lebarnya 2 lah. Terus banyak itu ketinggian air 50 cm itu kapasitas 70.000 itu mampu Satu tak kolam. sekolah. Tapi padat itu ya. Tapi terutama kan yang gede pembibitan ya. Iya, pembibitan. Cuman lebih perhatiannya lebih lah. Kalau padat itu kan tebar padat. Tapi kalau pemula ya diisi aja itu katakanlah 50.000, 40.000 untuk pemula yang belajar. Kalau sudah apa itu nanti lambat tahun kan tahu. Nah, itu 50.000 angka aman gitu belajar lah. iya, angka aman buat belajar. Aku dulu nggak tahu itu, gue piye, ya udah jalani wae. Karena seiring berjalannya waktu ada pengembangan. Ada tahu. Oh itu berarti kudu ini. Akhirnya jam terbangnya nambah. Akhirnya jam terbang nambah. Sing tak tangkap pertama bener kan, kalau relasi lah minimal. Taman kan ya karena ada jagungan ngambil temen terus menghasilkan. Bahkan Saman sampai wani memutuskan pindah dari ikan lele ke ikan gurame itu kan salah satu jagongan di warung kopi sama teman. Gitu. Relasi itu penting. Nah itu terbentuk itu ya kanca kuliah biyen sama arek-arek kampung zaman Alia. Jadi arek-arek kampus
Sopo-sopo sing ono yuk, ya kita jagongan sharing gitu dengan teman-teman kampus. Oh, apa enaknya kegiatan apa kamu? Ya keren kan itu, jagongan tuh. Awalnya ya nggak nyambung. Loh, kok iya ya? Maksudnya, oh ini menghasilkan ini, lumayan ini. Nah itu, ya udahlah aku modalku cuma cumpeng, udah aku tak kesini dengan kelipatan. Nah, Main rotasi. rotasi sama kelipatan. Kelipatan itu maksudnya itu gini. Oh aku mau ini kolam 4 itu dapat 9 juta. Dengan kapasitas kalau 9 juta kalau ukur 3 itu kan nek petani bibit itu kan 60.000 rupiah. Berarti itu kan ada ikan 150.000. Berarti kalau aku ingin penghasilan besar, berarti aku harus bikin kolam katakanlah mungkin ingin 10 juta up gitu ya. Oh berarti aku minimal kolam saya itu harus kapasitas 300.000. Nah, berarti banyak kolam. Iya, kapasitasnya tambah. Tambah. Nah, itu juga manajemen apa itu awak sing nanggangi dan sebagainya. Itu ya tambah. Maksudnya itu jeli-jeli awake dhewe noto. Kok kapasitasnya tambah, kemampuannya Gak ditambah ya kacau. Itu terjadi ketika kita sudah menggeluti. Engko lagi iso, lagi ketemu itu. Oh berarti aku kudu ngene. Kalau aku ingin hasil sekian, berarti aku kudu tak tambahi kolakku. Nah gitu. soalnya kapasitasnya masing-masing wong yang bisa nentoknya kan di masing-masing. Masing-masing itu sendiri. Itu berawal ya kecil-kecilan. Aku dulu kolam 2x4. Itu nggak ada ketinggian air, itu cuman maksimal itu 30 cm. Itu tak isi 70.000. Itu dampingnya itu bedek. Tapi sekarang sudah tak ganti kolam buat grame, jadi tak bongkari. Itu karena cumpen. Iya aku modal sakmene iso maksimal menghasilkan. Jadi ya udah praktek aja. All the sinners cry. Ujung-ujungnya kan yang mulai ini rata-rata usaha. Apa usaha? Bingung ini apa yang tak lakuin? Ngeswap. Chip. Bisa sampai lah slot atau ngechip itu. Itu penyakit itu. Liane lah, maksudnya cari yang nyata aja. Udah bisanya bertani ya cocok tanam, tani. Kalau tani sing lumayan itu ya ke holti. Holti itu ya sayuran, sayur, melon, semongko. Larinya ke situ. Lek padi sama jagung pas-pas wae, ngono. Cukup mek digenteni panen ngarepe. Cara pas tanggal abang karo enek tulisan elek iku gak bingung. Tulisan elek itu dokter. Tanggal abang itu bulin, tamasya ya, yang laut. Udah, apa yang ada di sekitar kita itu ya, buat kawan-kawan area-area itu sing pas lulus kampus. Pertama itu ojo gengsi, wis. Ojo isin. Lihat kepengen melepas lingkaran setan itu. Idealisnya aja dur-dur. Yang penting kamu tidak nyuri. Penting makan barang halal. Insya Allah lah jadi. Uang gede, kayak Mas Imam, Seduri itu berangkat itu kok nol. Penempahannya ya lumayan. Oh cuma dilok saiki. Dia prosesnya lumayan bos, pirang puluh tahun itu. Lah mau dilok saiki wah enak kan. Ya jangan gitu lah, maksudnya ngukurnya nolnya gimana? Dari nol lah. Itu soal prosesnya lah. Prosesnya. Lek ndelok hasilnya kan enak. Enak. Jadi ya bahasan sekian tahun itu aku dulinan gabah. Oh ternyata perikanan itu menjanjikan. Apalagi pas urip ning Tulungagung ini. Sekitar itu kan petingannya itu kan kolam. Mayoritas kan kolam. Nek gak sapi kolam, nek gak kambing yo kolam. Nek gak ngono loro-lorone enek yo duwe kolam yo duwe sapi. Celengane wong kampung yo kayak gitu. Itu masih terbuka luas untuk peluang. Belum lagi kalau pertanian lek gak enek lahan yang bisa larang yo boleh ning ereng-ereng. Ereng-ereng gunung koyo agiku. Nah, itu nek kayak usaha, maksudnya kayak omahmu sing gunung itu ya lumayan, lek belum kuwi gitu maksudnya mencari tanaman sing pas sing sekiranya nggak kudu nunggu lah itu digoleki lah. Nah, sementara kita ada hutan, terus ngomong nih tanaman jagung. Iya. Tok, Yes. apa tebu ya? Tebu sing setahun pisan
Sebenarnya potensi ini kena lebih dimaksimalkan lagi. Bisa, yang penting itu punya lahan. Iso maksimal lah sih, kalau jagung, kalau tidak jadi jagung, bukan merendahkan jagung tidak, tapi ada lah biar maksimal. Contohnya no, cara contoh untuk mengelola lahan. Ya kalau lahannya wombo, Tanahnya tandus sih, tanahnya grasa, tanah liat. Ya coba aja tanam itu anggur merah gitu. Itu ya kalau belum bisa luas ya tanam di sekitar rumah kita dulu, di sampling dan sebagainya. Tandurnya anggur kan lumayan. Kenapa? Karena cukup satu kali tanam itu sudah lama, jangka panjang gitu loh. Kena diwarisnya anak putu. Nah, kalau ingin belajar anggur ya ke judo. Walaupun aku belum menerjuni, tapi itu peluang buat saya. Lumayan gitu. Contoh peluang lah. Contoh peluang. Nah, karena airnya kan susah kan. Air dibuat kayak tanggunan di gedung gitu ya. Lalu kita ngambil air dari bawah, dari sungai, sedot. Dibuat penampungan, pakai irigasi netes, pakai selang gitu. Itu kayak di melon itu semua. Udah itu, insya Allah itu lumayan itu lumayan hasilnya itu. Tetap ada lah potensi Itu ada banyak. Yang penting punya lahan dan mau ya kita harus melek juga terkait potensi. Mau berubah dan mau mau mencari. Sebenarnya tekad bisa. Aja sampai kelaparan di lubung padi kan. Ini Indonesia bos. Indonesia. Sembarang tandurnya berapa? Ini barang-barang urip. Jadi karek gengsi apa ora? nah, itu tekad. Aku kabeh iku bonek. Bodoh nekat. Ngaluwe. Wong tuaku yo tani. I came away from California. Terkait teori ekonomi kerakyatan, aku belum semuanya paham. Tak kira banyak orang lah yang belum semuanya paham. Ini kira-kira Ekonomi kerakyatan itu pendapat gue, menurut gue ya semua kalangan itu bisa menghasilkan income ya, maksudnya sebuah apa sing mau sanding itu piye bisa menghasilkan income gitu loh. Lek kanggo gue contohnya orang mungkin wong kampung sing gak duwe sawah mau cerca sedemikian rupa mau ngomong nandur perkebunan sedemikian rupa kan gak mungkin mau ganti lahan ya. Jadi sing iso piye yo empu piye carane ning sekitare dheweke itu menghasilkan income itu nggak selalu duit akeh loh ya, entah kena digain bumbu tandur di lombok ataupun entah sayuran sing kena digain masuk Akhirnya kan pengeluaran dapur kan dikit. pengeluaran dapur sedikit. Jadi ekonomi kerakyatan iku nek kanggo ngene kuwi sederhana wae. Berarti yo kayak edukasi secara personal berarti kan. Bukan sebuah program, bukan. Atau bisa diprogramkan juga. Ya bisa diprogramkan itu tapi lebih sulit mungkin ya. Karena mikronya gue sih. Jadi lah aku dhewe ya. Kalau dulu zamannya kampus ya teori ya kayak gitulah ya. Lah ya. Maksudnya kan ribet. Nek ning desa itu ya ekonomi kerakyatan yo kuwi pokoke obah yo menghasilkan. Ya masalah teori praktisnya ya takut teman-teman yang lain sing ngisi inten yang kajian-kajian kita. Wajangan orang Jawa yang biyen tanah yes ngono. Intine kerja wae pamanen nek sisa ya ditampung. Gak bisa awake dhewe mengajarkan kudu ngene gak iso karena beda keluarga beda dedikasi juga. Terus lingkungan juga pengaruh. Contohnya ning daerah Kediri ngono aku ngono. Iku wong ngopeni sapi iku wis jarang. Wedhus sapi iku jarang. Kolam iku bibitan, binian biasanya. Iku yang gone tertentu. Kalau masih termasuk perkotaan? Enggak ya, yang sawah. Yang sawah ya wis objek apa. Nah, nek itu langsung gini, sing menane akeh. Ada sing sapi, wedhus, pemae rada ombo dheweke gawe kolam pasti. Ya memanfaatkan ngene kuwi lah, nek munggo sing diarani ekonomi kerakyatan itu. Jadi rakyat itu piye mbere ora diwarai asline ya wis iso bertahan dhewe. Ora kayak teori sing rada
ya apa gitu. Enggak terlalu muluk-muluk lah. Muluk-muluk gitu. Malah pikiran. Oh, bulat itu tak perlu kan koyo nih. Ya kalau Tenaga kita habis. habis mengayal. Ya. Entek ngayal. Kalau maju ya maju. Jadi kayak gitu. Beda lagi kalau ekonomi kerakyatan, katakanlah pelakunya adalah pejabat. Berarti kan dia bermain kebijakan. Itu pun juga pengaruh ya. Ya pengaruh no. Jadi piye dia itu membela rakyat. Contoh kayak iwak ini pakan larang. Bagaimana pejabat itu membuat kebijakan sing mempermudah Petani ikan. petani ikan. Entah itu memberi pendidikan, membuat pakan, membantu peralatan pakan. Nah itu yo itu Betul. nek kanggoku kena dikatakan ekonomi kerakyatan, maksudnya cek belani rakyat maksudnya. Nah, itu juga langsung secara sistematis sudah lah yang ngomong pemerintah. Langsung berdampak. berdampak langsung kebijakan. Itu salah satu pemerintah lah ekonomi kerakyatan ya. Salah satu actionnya lah. Actionnya, nah itu oleh pejabat itu terlihat. Bisa actionnya itu terlihat. Nah, atas nama kebijakannya. Tapi lek awake dhewe sing gak kayak wong kaki lima ngene iki wong ya wis wong kampung ya. Ekonomi kebijakan ekonomi kerakyatan ya pria-pria awake dhewe iku ekonomi iku kokoh. Nek itu ae, enggak usah mulu-mulu. Nyelengi gitu. Kokoh. Pondasi. Ya meniti, tetap meniti. Kolam. Ini kolam itu dimaksimalin, piye? Sawah. Sawah. Adanya apa? Jadi iso ngulang, katakanlah mungkin enek ing sukuan. Ya udah, sukuan itu. Sukuan tapi yo karo golek liyane. Lihat liyane. Apa sing kamu sukai dan kamu yakini udah jalani. Di situ aja. Iwak koloni 17.000. Iku keterak hawa dingin di ini. Iku yo grok kabeh. Iku Los ya. iyalah. Iku kok gak ada piro iku. Lah, iku lek diarani musibah ya musibah ya. Iku diarani penempaan. Lek kita lapong dada ya. Ya jenenge rezeki ya. Ya gembleng awake dhewe. Dadi mbet umpama enek iwak ngopeni iwak maneh tapi aja sampe lah. Enek seloyone Ben iso Kan antisipasi. udah punya pengalaman. Pengalaman. Ada pengalaman sendiri. antisipasi ini Baik, ya yo aja berhenti nyetel. Maksudnya apa? Katakanlah kalau ikan saya kemarin banyak yang mati, berarti kan ada kerugian ya. Nah antisipasi ini piye? Iki aja mandek, jadi terus. Makanya hari ini saya nggih kolam. Iki lek mandek gak balik. Nah lek terus, ya ada kemungkinan Balik. aku yakin balik. Iya. Ditebus karo adik-adike gitu loh, sing episode berikutnya. Kalau siklus yang berjalan itu kesaur kan. Kesaur, lele kayak yang ngono. Lele kan nggak selalu biol, nggak selalu jadi semua. Aneh mati perjalanan. Nah, andai kata kok mungkin apa itu sing mari 9 juta kae, sing pertama panen pertama itu ya untuk duit 3 juta, 4 juta. Nah, iku kok kadang kala ya untuk 2 juta, kadang kala lek. Nah, itu kan itu biasa nih. Mau dengan iwak urip, barang nyawa, barang urip. Nah, Nggak bisa dipastikan. nggak bisa dipastikan. Wong sing barang pasti ya kadang kala yo blesek. Nah, itu sebagai salah satu penempaan. Benar tadi kita ngomongnya mental kan Benar. yo banyak Pak kejadian ngono kuwi langsung Drop. kita Drop. Akhirnya berhenti Drop. ya. Terus iya pertama nih, soto Brambang. Wong nang Brambang. Brambang itu kan angan-angane wong nang tanduran agak kampung. Oh isu sadurunge srengenge meledak itu kan mesti ning sawah. Oke, Brambang itu kan munggah mudun ini tuh, regone. Lah nek iku mek nandur pertama kenek kalah rego amblek. Dampaknya api, tapi regone murah. Nek iku katakanlah elek. Nek iku mek mandek tok kono. Nggak balik. Gak menangi rego dhuwur. Nah. Iku ya kudu kontinu terus mbok titik mbok sepiro pangkat kudu. Iku lek wong loran kayak gitu. Daerah Monaco, Nganjuk iku pangkat berangkat. Pangkat terus. Soalnya kadang itu kebanyakan yang mau ngapain legasi itu mental ya kan. Iya. Times all I think about is you.
untuk sing iki apa kan? Matanya sama usaha sing berjalan. Saat ini ngerintis Grame. Grame itu. Nah, ini lagi nge kolam itu loro. Jadi arep pesen dok. Nah, ya nang ini koncone awake dhewe Malabi. Malabi kan tadi iku kan bari bebelan arep nang dok dhewe. Indukne dhewe. Ah, tas untuk induk deh. Ya wis aku kok lek butuh tak kok ngono ae. Wis alhamdulillah. Lah kita butuh kayak gini. Teman kita ada yang kreasi di situ, produksi itu. Ya kita supportnya bagaimana? Oke, aku pas yo dengan Grame, aku lagi pondok mulai daripada tuku ngulon. Jadi kayak gitu. Oh, dilakoni. Engko di situ kan ada hasil. Nah, itu diputar. Ya sebagian dinikmati, sebagian diputar. Terus kayak gitu. Orang yang melakukan ini ya Lebih matang. itu nanti tahu kok. Lebih mateng. Iya. Oh, berarti aku kudu kayak gini. Oh, kudu pola ini. Oh, berarti butuh modal sak ini. Oh, modalku engko tak jebone mungkin teko kur sing minim. Iya. Ono ya kan teko kur ataupun teko koncone bunga. Nah, teko koncone dhewe sing wis punya simpenan akeh, cek kerjasama. Kan ya nggak tahu. Tapi yang jelas kudu wani dhisik. I don't need dollar bills to have fun. Ini yang terakhir kan, terkait kita mengantisipasi. Ini kan banyak kan wacana-wacana entah itu artikel, entah itu ya di YouTube sendiri. Platform-platform lain saya ngomong nih resesi. Resesi 2023 bahkan anak tahun itu kiamat 2023. Sangat ekstrim. Kita selaku kaum menengah lah, atau menengah bawah. Menengah. Dari usaha zaman soko UMKM perikanan itu ada dampaknya buat kalau ketika ada resesi gitu. Ya tetap ada ya. Jadi itu kan ini urusannya resesi itu kan urusannya kalau daya beli ikan konsumsi lah ya daya beli masyarakat kalau turun pembesaran ikan petani ikan pembesaran nah itu konsumsi itu kan ya agak pelan. Contoh resesi, contoh daya beli yang menurun ketika COVID itu semua usaha kan kolek. Usahanya gajah kolek. Pemenang sing kaki 5 itu kolek itu. Iwak lele nggak payu kan, mandek jiger gitu. Itu salah satunya kenapa pindah nang Grame. Nah, salah satunya karena itu juga butuh waktu luang. Aku butuh waktu luang. Hingga bila aku Grame itu butuh lek resesi itu jadi resesi. Kuncinya ya tetap sederhana. Hidup itu sederhana. Sesuai kebutuhan. Jadi sih nggak perlu ya jangan. Jadi ketika resesi ya pinter-pinternya menghemat. Itu pasti. Wong Ukraina dan Rusia ya kan lagi bombardir dan kayak ngono. Nah, kan terjadi perang dunia ketiga, pasti Indonesia berdampak. Ekonomi akan melemah. Nah, posisi melemah itu ya hampir sama tak kira kayak COVID. Tapi gue separah itu gue nggak ngerti ya. Tapi yang terjadi perang gambarannya kayak COVID. Nah itu kudu siap simpenan, ya minimal pangan itu kudu aman. Gak usah kebutuhan yang nggak perlu. Contoh, pengen ngayin sepeda motor anyar, itu nggak perlu. Isi enak sepeda motor itu aja dipakai. Itu disimpan baik, dijaga kegiatan usahanya itu. Kalau resesi itu pulih suwi masalahnya. Kayak ekonomi saat ini itu online gitu ya. Kemarin kan gamis ya, kegiatan gamis istriku itu gamis. Itu belum pulih saat ini. Belum pulih. Jadi daya beli masyarakat daripada aku beli baju, mending tak guys. Apa sih ini biaya anak sekolah ataupun kebutuhan keluarga makan. Berarti tetap pengaruh. Pengaruh betul. Nah, daripada nanti kita kaget, udah mulai saat ini kita hidup sederhana. Kuncinya satu itu. Jadi mindset apa jenis pola pikir kita itu kudu dirubah. Nah, tetap mikir jangka panjang untuk hari esok. Jadi udah cukup, oh segini cukup ya sudah. Tapi kalau untuk invest, untuk kegiatan usaha, kebutuhan yang sekiranya apa nggak pokok, dikurangi lah. Ya apapun yang terjadi, ini dunia. Jadi kadang kalau itu sing mungkin awake dhewe gak mungkin, itu bisa mungkin terjadi. Sing mungkin wong liya gak mungkin terjadi awake dhewe.
iku iso kedadian.